Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tenor Waras. Oke teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli gaib. Dan assalamualaikum untuk makhluk yang lainnya. Pada kesempatan hari ini malam ini kita mau berbagi lagi untuk pengalaman dan ilmu pengetahuan. Jadi ada kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya kurang lebih semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Itu menurut terjemahan saya ya. Kalau bagi kalian terjemahannya lebih komplit, alhamdulillah. Jadi seperti untuk mengompliti, untuk mempuncai inti dari video yang beberapa hari yang lalu, di sini saya mau memuncakkan. Jadi barang siapa yang mengenal Tuhannya di dalam dunia ini, itu nanti akan mudah untuk menghadapi atau menjalani kehidupan di alam kubur. Itu sebenarnya ada dalilnya, itu di Al-Quran surat berapa saya lupa. Jadi mengenal Allah itu kita mulai dari umur 4 bulan dalam kandungan. Kita di situ juga pernah bersyahadat kalau tidak salah itu begini kalimatnya, alastu birobikum qalu bala syahidna. Nah itu begitu Arabnya. Tapi kemudian kenapa kita lupa? Di dalam waktu kita di dalam kandungan itu, kita di situ ada perjanjian. Makanya kalau di adat Jawa ada adat matang bulan, dimana di situ ada suatu perjanjian, dan kemudian nanti ada acara 7 bulan. Nah di situ sudah sempurna. Ketika 4 bulan itu rahim di dalam kandungan ibunda itu sudah mulai bergerak-gerak. Itu tandanya ruh yang ditiupkan oleh Allah sudah menempati ruangnya. Begitu. Tapi perjanjian itu kenapa kita bisa lupa? Makanya dari itu kita dilahirkan ke dunia dan keadaan menangis. Dan dari itu pula kita akan mencari lagi kehidupan di dunia kita untuk menyempurnakan kehidupan di akhirat, yaitu melalui alam kubur. Begitu. Nah di alam kubur ini, saya ambil singkatnya ya, di alam kubur ini bagi manusia yang belum mengenal Tuhannya ketika dia hidup di dunia, ya dia bingung, pasti dikatakan bingung. Kenapa bingung? Ya bagaimana dia akan bisa kembali kepada Tuhannya kalau dia belum tahu Tuhannya. Maka dari itulah diutus malaikat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan di dalam kubur. Seperti itu. Pertanyaannya seperti apa itu seringkali kita dengarkan ketika kita mengantarkan jenazah atau mengantarkan sanak famili ketika akan dikuburkan. Di situ ada acara talqin, acara apalah. Tapi di sini ada juga yang tidak mau dia ditalqin ataupun tidak mau dia diazani atau diimamati. Semua itu memang isyarah saja bagi mereka yang memang mengetahui. Jadi intinya begini teman-teman ya,
pengetahuan kita tentang ketuhanan itu harus meresap pada diri kita. Jadi mengenal Tuhan tadi itu harus dari zat, sifat, asma, dan afal. Ketika di dunia inilah kita memahaminya. Kalau kita sudah kenal, maka kita bisa dikatakan sayang, bisa dikatakan Habibullah. Kalau kita tidak kenal, ya bagaimana kita dikatakan Habibullah? Begitu. Kalau sudah kita akrab di dalam kita mengenalnya, entah itu di mana saja, ya banyak yang dapat. Mudah-mudahan Allah selalu ada bersama kita. Kalau sudah merasa seperti itu, apakah kita takut di dalam kubur? Pasti kita tidak akan takut. Kenapa kita tidak takut? Lah, ada Allah yang menemani kita di dalam kubur itu. Kita gunakan logika dasar aja. Andai kata kita masih bercengkrama, kita akrab dengan Allah, kemudian mau datang malaikat, mau menanyakan tentang kita, man rabbuka, di situ ada Allah, apa nggak kemaluan itu malaikatnya? Kan kira-kira begitu. Itu logika dasar tapi mendalam bagi kalian yang berpikir. Intinya begini, itu mempelajari ilmu tentang ketuhanan itu pasti selamat dunia akhirat. Seperti itu. Oke, teman-teman ya, terima kasih, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Wassalam.